keluarga besar jurusan pendidikan MIPA FKIP Unila mengucapkan selamat bergabung kepada anak bangsa terbaik untuk mengikuti perkuliahan di jurusan pendidikan MIPA FKIP Unila. Jurusan pendidikan MIPA unggul dan berkarakter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun yang terhormat Bapak Dekan FKIP Universitas Lampung, Pak Profesor Dr. Patuan Raja MPD, Bapak Wakil Dekan 1 FKIP Unila, Bapak Dr. Sunyono MSI, Bapak Wadek 2 FKIP Unila, Pak Dr. Andes Supriyadi MPD, dan Ibu Wadek 3 Dr. Riswanti Rini MSI yang sama-sama kita hormati, Ibu Sekretaris Jurusan, Bapak Ibu Kaprodi di lingkungan jurusan pendidikan MIPA yang saya banggakan dan saya muliakan. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada anak-anak calon mahasiswa terbaik bangsa yang sudah bergabung dengan jurusan pendidikan MIPA FKIP Unila. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, dalam masa perkenalan dan pengenalan kampus kepada mahasiswa baru, yang pertama saya selaku Ketua Jurusan Pendidikan MIPA FKIP Unila mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada mahasiswa-mahasiswi jurusan pendidikan MIPA FKIP Unila. Selamat bergabung dengan keluarga besar jurusan pendidikan MIPA FKIP Unila. Jurusan pendidikan MIPA FKIP Unila memiliki visi menjadi pengelola program studi yang unggul dalam pendidikan MIPA dan berkarakter. Dalam visi ini tertuang bahwa jurusan pendidikan MIPA merupakan pengelola program studi. Di lingkungan jurusan pendidikan MIPA ada 5 program studi yang dikelola secara baik dan berkesinambungan oleh jurusan pendidikan MIPA. Yang pertama adalah program studi pendidikan matematika. Yang kedua, program studi pendidikan fisika. Yang ketiga, program studi pendidikan kimia. Yang keempat, program studi pendidikan biologi. Dan yang kelima, program studi pendidikan teknologi informatika. Itu 5 program studi S1. Kemudian di lingkungan jurusan pendidikan MIPA juga mengelola 3 program studi magister atau strata 2. Yaitu yang pertama,
program studi Magister Pendidikan Matematika. Yang kedua, program studi Magister Pendidikan Fisika. Dan yang ketiga, program studi Magister Pendidikan IPA. Saudara sekalian, untuk mencapai visi jurusan pendidikan MIPA, jurusan pendidikan MIPA juga memiliki misi. Ada 4 misi yang kami rumuskan, yaitu yang pertama, mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia di lingkungan pendidikan MIPA terdiri dari jumlah dosen 65 orang. Kemudian tenaga admin ada 5 orang. Kemudian sejumlah tenaga pustakawan dan laboran yang ada di jurusan pendidikan MIPA. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Jurusan pendidikan MIPA concern dengan peningkatan kualitas Tridharma perguruan tinggi, yaitu yang pertama terkait dengan pendidikan, dengan implementasinya melalui pembelajaran. Kemudian yang kedua, penelitian. Yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat. Sadar sepenuhnya bahwa Tridharma perguruan tinggi dari tahun ke tahun harus dapat dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga, meningkatkan tata pamong yang kredibel. Ini juga merupakan misi kami untuk terus ditingkatkan kualitasnya. Kemudian yang keempat adalah menjalin kemitraan secara berkelanjutan. Jadi bagaimana kita selalu membangun kerjasama yang baik dengan lembaga dan instansi, betul-betul agar jurusan pendidikan MIPA ini keberadaannya bermanfaat bagi perkembangan bangsa, terutama di bidang pendidikan. Saudara sekalian, mahasiswa-mahasiswi baru yang kami banggakan, kira-kira sekilas itulah yang dapat saya sampaikan terkait dengan visi misi jurusan pendidikan MIPA. Secara detail, sekretaris jurusan pendidikan MIPA, Ibu Dr. Neni Hasmunidah MSI, tentunya bisa menjelaskan secara rinci tentang bagaimana dan apa saja yang ada di jurusan pendidikan MIPA. Pada Ibu Neni, saya persilakan. Terima kasih Pak Undang Rosidin selaku Ketua Jurusan Pendidikan MIPA FKIP Unila. Para mahasiswa yang saya banggakan, untuk menjalankan visi misi jurusan pendidikan MIPA yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ketua Jurusan Pendidikan MIPA FKIP Unila, kami memiliki jumlah dosen itu adalah berjumlah 65 orang. Dari 65 orang itu terbagi menjadi 16 orang itu adalah dosen yang mengampu pada program studi pendidikan kimia. Kemudian 15 orang pendidikan fisika, kemudian 15 orang lagi pendidikan matematika, 13 orang pendidikan biologi, dan 6 orang pendidikan teknologi informatika. Para mahasiswa, sebagian besar dosen kita itu bergelar doktor, sebagiannya adalah bergelar magister. Jadi Anda pasti sudah dijamin bahwa kualitas sumber daya manusia kita itu sudah baik sekali untuk dapat menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dan menghasilkan pendidikan yang unggul dan berkarakter tadi. Kemudian para mahasiswa sekalian, jumlah mahasiswa yang ada di jurusan pendidikan MIPA itu sudah mencapai 1.186. Jadi ini sudah jumlah yang cukup besar di lingkungan Universitas Lampung. Jadi jurusan yang juga memiliki jumlah mahasiswa yang cukup banyak. Itu karena memang
kalau kita lihat dari pengalaman yang sudah-sudah, bahwa peminat di jurusan pendidikan MIPA itu sangat banyak sekali. Cuma kita kan harus memikirkan bahwa daya tampung kita itu harus sesuai dengan kualitas fasilitas yang ada di jurusan pendidikan MIPA, sehingga jumlah total mahasiswa kita itu berjumlah 1186. Nah, dari 1186 itu yang paling banyak itu adalah di pendidikan matematika dengan jumlah 284. Berikutnya adalah di pendidikan biologi, lalu di pendidikan kimia, pendidikan fisika, dan yang terakhir adalah di program studi pendidikan teknologi informatika, karena program studi teknologi informatika baru 3 tahun ini berjalan begitu. Kemudian para mahasiswa, Anda kalau nanti ke kampus, maka Anda harus mengetahui ini alamat dari jurusan pendidikan MIPA, di gedung apa jurusan pendidikan MIPA itu. Jadi kalau nanti Anda mencari gedung mana yang ada di lingkungan FKIP yang menjadi sarana perkuliahan ya yang akan Anda gunakan sehari-hari, yaitu namanya adalah gedung G dan gedung L. Jadi gedung G dan gedung L itu adalah gedung yang digunakan sebagai ruang perkuliahan dan kegiatan akademik yang lain, atau mungkin juga bisa dilaksanakan beberapa kegiatan non akademik yang menunjang kegiatan akademik. Di mana di dalam gedung G itu ada 10 ruang kelas. Ya, jadi ada 10 ruang kelas dengan fasilitas yang baik. Karena apa? Karena di dalamnya sudah dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti LCD, itu sudah ada di kelas, papan tulis ya. Kemudian dengan jumlah tempat duduk yang baik sesuai dengan kapasitas jumlah mahasiswa. Kemudian ruangannya juga sejuk, ruangannya juga terang gitu ya, sehingga Anda bisa belajar dengan baik. Kemudian gedung L itu ada 3 ruang kelas atau ruang perkuliahan yang sama juga fasilitasnya. Anda bisa lihat nanti pada saat Anda kuliah bahwa di dalam ruang kuliah sudah tersedia LCD yang bisa digunakan untuk alat pembelajaran. Kemudian juga nanti ada papan tulis yang bisa Anda gunakan, dan juga ada tempat duduk yang nyaman sehingga Anda bisa melaksanakan perkuliahan dengan senang hati begitu. Kemudian ada kegiatan penunjang perkuliahan yang sangat penting biasanya di jurusan pendidikan MIPA, yaitu praktikum. Nah, oleh sebab itu maka kami memiliki laboratorium, beberapa laboratorium, yaitu untuk pembelajaran ada laboratorium pembelajaran biologi, laboratorium pembelajaran kimia, laboratorium pembelajaran fisika, dan pembelajaran matematika serta komputer. Sementara yang lain yang murni-murni itu nanti Anda akan melaksanakan laboratorium di MIPA. Mungkin itu saja para mahasiswa. Mudah-mudahan Anda itu bisa nyaman kuliah di jurusan pendidikan MIPA. Kami bisa melayani Anda dengan baik, dan kita semua akan maju bersama menuju pendidikan yang tadi unggul dan berkarakter. Demikian. Amin. Pak Ajur. Baik, terima kasih Ibu Sekretaris Jurusan Pendidikan MIPA FKIP Unila. Mudah-mudahan para mahasiswa sekalian bisa lebih mengenal dan lebih memahami tentang keberadaan jurusan pendidikan MIPA FKIP Unila. Sekali lagi kami mengucapkan selamat bergabung di keluarga besar jurusan pendidikan MIPA FKIP Unila. Makasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya dari program studi fisika. Nama saya Iwayan Distrik, berasal dari Lampung, keturunan Bali.
Dalam pendidikan fisika kita mempunyai 18 staf pengajar. 1 guru besar, 8 sudah lektor kepala, 8 sudah doktor, dan hanya 3 dosen non PNS. Mudah-mudahan sebentar lagi beliau ini akan menjadi PNS, dan 1 sedang mengikuti program pendidikan S3. Nah, bagaimana program studi pendidikan fisika ini? Untuk apa? Apa yang Anda bisa peroleh di dalam pendidikan fisika ini? Di dalam pendidikan fisika ini Anda akan mengikuti perkuliahan sebagaimana yang ditulis di dalam kurikulum. Itu dimaksudkan untuk mencetak Anda menjadi seorang guru yang profesional, ya, menjadi calon guru yang profesional, inspiratif, dan berkarakter. Nah, kalaupun itu juga Anda tidak suka, dari suatu saat setelah Anda menyelesaikan studi dengan jumlah SKS 144 sampai 160, Anda juga bisa memilih untuk menjadi laboran. Jadi saat ini masih banyak sekolah-sekolah yang memerlukan laboran, terutama di laboran pendidikan fisika. Nah, juga kalau Anda juga tidak suka saat Anda menyelesaikan studi ini, Anda juga bisa memilih bidang keahlian evaluator dan pembuatan instrumen. Nah, ini akan mengarah kepada pelaksanaan penelitian-penelitian terutama dalam bidang pendidikan. Nah, juga kalau Anda tidak suka di dalam ini setelah menyelesaikan studi atau susahnya Anda bersaing di bidang yang lain, Anda juga bisa mencari bidang-bidang yang lain, seperti di pendidikan fisika menyiapkan multimedia untuk pembelajaran fisika. Nanti juga kita juga menyiapkan bagaimana pembelajaran melalui electronic class. Nah, PC pendidikan fisika ini adalah pada tahun 2021 menjadi program studi penyelenggara pendidikan fisika yang profesional, inspiratif, dan berkarakter. Nah, untuk mendukung kegiatan ini, visi misi ini, pendidikan fisika mempunyai 4 misi. Yang pertama, menyelenggarakan proses pendidikan yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian berbasis pendidikan fisika dan keilmuan fisika untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pendidikan fisika dan fisika terapan untuk meningkatkan kualitas masyarakat. Dan yang keempat ini menjalin kemitraan dengan masyarakat dan lembaga yang terkait, baik secara regional, nasional, dan internasional. Nah, perlu saya sampaikan, 18 dosen di pendidikan fisika ini tersebar atau terbagi di dalam 4 bidang keahlian. Yang satu, bidang keahlian evaluasi dan instrumen. Ini akan dibidangi ada 4 dosen, 4 sampai 5 dosen. Yang kedua, pada bidang pendidikan fisika. Ini juga ada beberapa dosen, ada 5 dosen yang membidangi di bidang ini. Yang ketiga itu adalah fisika terapan. Ini juga ada beberapa dosen, ada 5 sampai 6 dosen. Dan yang keempat ini adalah multimedia pembelajaran dalam fisika. Nah, termasuk mata kuliah unggulan di pendidikan fisika. Nah, di fisika sebagaimana Anda tahu bahwa pembelajaran ini hampir 70% menyangkut konten materi fisika. Yang sebagian materinya itu adalah abstrak dan kompleks. Nah, untuk itu, maka dosen berusaha untuk mengajarkan suatu pembelajaran yang rumit ini, yang kompleks ini akan disajikan dengan lebih sederhana dan mudah dipahami. Nah, ini dilakukan oleh dosen melalui penelitian unggulan. Nah, nanti saudara setelah akan masuk, Anda akan bergabung di dalam grup-grup penelitian dosen. Ada istilahnya payung penelitian dosen. Nah, sehingga nanti Anda akan lebih mudah untuk memahami ke arah mana penelitian yang Anda kaji. Apakah Anda ke pendidikan fisika, apa pengembangan media, apakah Anda itu pengembangan model,
dan lain sebagainya. Itu pada bagian keahlian. Karena bidang keahlian untuk kurikulum 2020 kita mempunyai 130 SKS yang tersebar di dalam 34 mata kuliah. Nah, mata kuliah ini, pilihan ini adalah mata kuliah keahlian dan mata kuliah kampus merdeka. Jadi tidak Anda saja yang nanti kuliah di sini, mungkin saudara-saudaramu dari universitas lain akan bisa mengambil mata kuliah yang memang diminati. Nah, bicara tentang penelitian unggulan itu adalah penelitian yang mengarah di abad 21, yaitu penelitian berbasis STEM. Nah, ini yang sering dimenangkan hibah oleh beberapa dosen, ya. Tetapi yang satu yang paling dominan yang menguasai di bidang pembelajaran STEM itu adalah Bapak Dr. Abdurrahman MSI. Nah, kemudian Bapak Profesor Dr. Agus Suyatna itu spesial membidangi multimedia dalam pembelajaran fisika, tidak menambah juga mata kuliah lain atau bidang kajian penelitian yang lainnya yang beliau kembangkan. Nah, juga sebentar lagi Bapak Dr. Undang Rusdin MPD akan dikukuhkan, ya. Mudah-mudahan tidak lama lagi. Dan kemudian untuk berikutnya akan menyusul Bapak Dr. Abdurrahman MSI, mudah-mudahan segera diproses. Nah, selain daripada itu, kami juga mengucapkan selamat bergabung di dalam grup pendidikan fisika. Nah, juga tidak akan menutup kemungkinan bahwa kakak kelasmu, saudara-saudaramu tidak saja menjadi guru, tetapi ada juga yang berkecimpung dalam politik. Ada yang menjadi anggota DPR, ada yang juga pernah menduduki jabatan bupati dan sekarang sedang menduduki jabatan DPR utusan daerah. Nah, demikian sekilas perkenalan saya sebagai Kaprodi Pendidikan Fisika. Kepada saudara mahasiswa baru, saya ucapkan selamat bergabung, semoga sukses di dalam melaksanakan pendidikan nanti. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa baru program studi pendidikan kimia. Selamat bergabung di FKIP Universitas Lampung. Program studi pendidikan kimia lahir pada tahun 1981. Visi Prodi Pendidikan Kimia pada tahun 2021 menjadi program studi yang unggul dalam pembelajaran kimia yang berkarakter mulia dan menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di pasar kerja global. Visi tersebut akan tercapai dengan misi Prodi Pendidikan Kimia. 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berbasis karakter mulia, dan selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, misi yang kedua, mengembangkan penelitian dalam bidang pendidikan dan pembelajaran kimia yang kreatif dan inovatif berbasis karakter mulia. Misi yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dan pembelajaran kimia. Misi yang keempat, mengembangkan jejaring kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait. Dengan visi dan misi tersebut, maka program studi pendidikan kimia memiliki tujuan. Yang pertama, menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu kimia dan pengajarannya di sekolah menengah, berkarakter mulia, mampu berwirausaha, serta adaptif dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan yang kedua, menciptakan suasana akademik yang kondusif. Yang ketiga, menghasilkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Yang keempat, menghasilkan inovasi pembelajaran kimia berbasis penelitian. Yang kelima, terjalinnya kemitraan dengan stakeholder secara luas dan berkelanjutan. Program studi pendidikan kimia memiliki 16 orang dosen
5 diantaranya berpendidikan sampai S3, yaitu Ratu Beta, Pak Sunyono, Bu Cansana, M. Stiwarini, Nur Fadiawati, dan yang lain pendidikan sampai pendidikan S2. Bidang ilmu atau bidang keahlian dari setiap dosen berbeda. Ada yang di bidang kimia analitik, kimia organik, kimia fisik, biokimia, dan kimia anorganik. Dari 16 dosen tersebut, profil lulusan yang diharapkan oleh program studi pendidikan kimia yaitu yang pertama, calon guru kimia pada tingkat dasar dan menengah. Jadi profil lulusan yang pertama nanti dihasilkan calon guru kimia yang pada tingkat dasar dapat mengajar pada tingkat dasar dan menengah. Uraian profilnya, calon guru kimia pada tingkat dasar dan menengah yang menguasai konsep teoritis bidang kimia secara mendalam, berbasis everyday life, fenomena dan pembelajarannya, serta memiliki kualitas dan berkarakter mulia. Profil lulusan yang kedua, menghasilkan peneliti pendidikan. Jadi, lulusan prodi pendidikan kimia menghasilkan peneliti pendidikan. Peneliti di bidang pendidikan dan pembelajaran kimia yang kreatif dan inovatif, selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Profil lulusan yang ketiga, menghasilkan tenaga kependidikan. Tenaga pendidikan ini misalnya tenaga administrasi di sekolah dan pengelola laboratorium. Profil lulusan yang keempat, menghasilkan lulusan yang dapat mengembangkan media pembelajaran. Pengembang media pembelajaran yang adaptif dan inovatif. Profil lulusan yang kelima, menghasilkan lulusan yang mampu berwirausaha, yaitu wirausahawan. Misalnya, ada lulusan yang dapat menjadi pelaku wirausaha yang berbasis proses kimia. Nah, jadi ada 5 profil lulusan yang akan dicapai oleh lulusan pendidikan kimia. Pengetahuan yang diharapkan, CPL-nya, pengetahuannya, lulusan ini menguasai pengetahuan teoritis kimia, struktur sifat dan perubahannya, baik pada energi maupun kinetikanya, identifikasi, pemisahan, dan karakterisasi bahan kimia. Pengetahuan yang kedua, menguasai pengetahuan tentang peserta didik, siswa, teori dan metodologi pembelajaran, prinsip, prosedur, dan pemanfaatan evaluasi. CPL yang ketiga, pengetahuan yang ketiga, menguasai metode ilmiah dan pengetahuan piranti lunak untuk menganalisis dan menyusun strategi penyelesaian masalah dan masalah pendidikan dan untuk mengembangkan media pembelajaran yang adaptif dan inovatif. CPL yang keempat, menguasai pengetahuan tentang proses kimia, produk home industry, serta manajemen dan pemasaran produk. Inilah yang akan dicapai oleh Prodi Pendidikan Kimia. Selamat bergabung kepada mahasiswa baru. Semoga sukses ke depan mencapai masa depan yang lebih baik dan unggul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa program studi pendidikan kimia. Selamat bergabung dengan kami. Mudah-mudahan Anda betah dan bisa selesai dengan tepat waktu. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan visi program studi pendidikan matematika. Pada tahun 2021, program studi pendidikan matematika menjadi program studi yang profesional, progresif, dan unggul. Adapun akan menjadi apa kalian setelah menjadi mahasiswa di sini? Lulusan program studi pendidikan matematika memiliki kualifikasi
Yang pertama sebagai sarjana pendidikan matematika yang dapat bekerja sebagai calon pendidik, dapat bekerja juga sebagai peneliti bidang pendidikan matematika dan wirausaha bidang pendidikan. Program studi pendidikan matematika itu diasuh oleh 17 dosen yang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah dosen yang lulusan S3 sebanyak 6 orang dan lulusan yang magister atau lulusan S2 sebanyak 11 orang. Beberapa kegiatan yang bisa diikuti oleh mahasiswa, diantaranya selain kegiatan akademik juga ada kegiatan non-akademik. Anda juga bisa mengikuti beberapa UKM kegiatan yang bisa untuk mengembangkan minat dan bakat juga dalam segi keagamaan. Selain itu, di dalam prodi pendidikan matematika kita memiliki laboratorium pembelajaran matematika. Di sana kalian nanti akan mengikuti beberapa kegiatan terkait praktikum untuk beberapa mata kuliah. Karena ada beberapa mata kuliah yang tidak hanya terdiri atas teori tetapi juga berpraktikum. Beberapa karya yang telah dihasilkan oleh dosen, diantaranya ada haki oleh dosen pendidikan matematika, ada beberapa, ada juga buku-buku yang dihasilkan oleh Bapak Ibu dosen prodi matematika. Selain itu di prodi matematika juga ada jurnal program studi yang saat ini sudah terakreditasi Sinta. Pada akhir perkuliahan Anda tentunya nanti akan membuat karya tulis dan nanti salah satunya akan bisa dimasukkan dalam jurnal pendidikan matematika. Beberapa publikasi ilmiah yang telah dihasilkan oleh dosen prodi pendidikan matematika, diantaranya jurnal penelitian pada tahun 2017 hingga 2019 terdapat 235 karya dosen. Perlu kalian ketahui juga bahwa IPK lulusan program studi pendidikan matematika itu dari tahun 2017 hingga 2019 bisa saya sampaikan di sini rata-rata pada tahun 2017 adalah 3,33, 2018 tetap 3,33, 2019 3,31. Akan tetapi Anda tidak perlu takut bahwa orang mengatakan kuliah di prodi matematika itu sulit mendapat IP yang besar, tapi tidak. Ternyata pada tahun 2017 IP mahasiswa kita tertinggi ada yang mencapai 3,82. Jadi Anda tidak perlu takut, semangatlah Anda bahwa Anda bisa berprestasi di sini. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada anak-anakku sekalian. Bergabung dengan kami, bersemangat, mudah-mudahan Anda akan menjadi generasi yang bisa kami banggakan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Apa kabar mahasiswa baru? Selamat datang di Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2019. Salam kenal, nama saya Bu Rini Rita T. Merpaun SPD MPD, merupakan Ketua Program Studi Pendidikan Biologi. Mahasiswa sekalian, Prodi Pendidikan Biologi memiliki profil adalah menjadi seorang calon pendidikan biologi dan menjadi edupreneur di bidang pendidikan biologi. Adapun nanti kalian akan dihadapi, mahasiswa kita akan dihadapi oleh dosen, 16 dosen tetap yang ada di prodi pendidikan biologi, yaitu 9 sudah dokter dan 7 masih S2. Semuanya rata-rata sudah sertifikasi dosen. Adapun nanti kamu setelah lulus di prodi biologi adalah menjadi seorang calon pendidikan biologi dan jadi edupreneur. Visi pendidikan biologi kita, kamu harus tahu visi kedepannya apa, yaitu 10 terbaik yang sejenis di prodi se-Sumatera. Jadi di tahun 2025, amin, mudah-mudahan kita akan mencapai itu. Kemudian misi pendidikan biologi yang pertama,
menyelenggarakan pendidikan biologi yang selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, melaksanakan penelitian, pendidikan, dan keilmuan biologi yang berkualitas, melakukan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian, pendidikan, dan keilmuan biologi. Yang keempat, misi kita menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait pendidikan, baik itu di dalam dan luar negeri. Jadi misi kita nggak hanya menjadi mahasiswa yang belajar di dalam negeri, tetapi belajar di luar negeri. Kemudian tujuan kita adalah menghasilkan lulusan yang menguasai materi biologi dan pembelajaran, menghasilkan inovasi pembelajaran biologi yang berajaskan pada nilai-nilai karakter bangsa, menghasilkan penelitian yang dapat diterapkan di bidang pendidikan biologi, menghasilkan inovasi pembelajaran dan keilmuan biologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat. Tujuan yang kelima, menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga-lembaga terkait pendidikan dalam dan luar negeri. Adapun jumlah mahasiswa kita dari setiap angkatan 15 itu tinggal 20 orang, 17 56 orang, 16 64 dan 18 56. Dan angkatan 19 57. Jadi total mahasiswa yang masih berstatus mahasiswa pendidikan biologi itu berjumlah 253. Adapun biologi, prestasi yang telah dicapai oleh mahasiswa biologi adalah setiap tahun itu aktif dalam ikut lomba peserta OSM MIPA. Tahun 2019-2020 menjadi peserta nomor 3 terbaik di Universitas Lampung. Yang kemudian mahasiswa biologi juga aktif dalam ikut berbagai lomba-lomba, baik itu karya ilmiah maupun sebagai lomba cipta cerpen. Dan kemudian mahasiswa biologi pernah menjadi juara Putri Hijab Lampung tahun 2017 dan tahun 2017 menjadi juara 1 duta bahasa yang dikirim ke tingkat nasional dan menjadi juara favorit. Jadi kita memiliki kebanggaan tersendiri karena mahasiswa biologi tidak hanya berprestasi dalam provinsi, tetapi berprestasi di luar maupun di luar provinsi, baik di tingkat nasional. Kemudian organisasinya ada banyak ya. Anda bisa mengikuti, ada Himasata, ada BEM, dan juga ada keagamaan juga. Jadi kita nggak hanya bersifat akademik dan juga bersifat religius juga. Jadi harapannya seperti itu. Nanti kalian akan belajar di gedung G9, G9, G7, G10 dan G8. Kemudian ada lab kita. Lab kita ada lab pendidikan biologi yang berada di pojok kiri, dan juga kita menggunakan lab biologi. Jadi kita akan menggunakan 2 lab, ya, biologi dan lab pendidikan, dan yang terakhir adalah lab microteaching. Demikian Ibu sampaikan profilnya. Tetap semangat ya, salam sehat untuk kita semua. Raihlah cita-cita Anda di Prodi Pendidikan Biologi. Salam sehat dan sampai ketemu di Prodi Pendidikan Biologi. Terima kasih. Ya, Pak. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Apa kabar mahasiswa baru? Semoga Anda semua berada dalam keadaan sehat, selamat, bahagia. Baiklah, saya Wayan Suwana, SPD MSI, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi S1. Dapat saya sampaikan bahwa program studi Pendidikan Teknologi Informasi atau disingkat PTI pertama kali kita berdiri pada tahun 2017 dan sudah memiliki mahasiswa 4 angkatan termasuk
saudara mahasiswa baru semua angkatan 2020. Jadi Anda adalah generasi keempat, angkatan keempat program studi PTI. Adapun visi dari PS PTI adalah untuk pada tahun 2025 menjadi prodi yang profesional dan inovatif. Kemudian profil, Anda pasti akan bertanya atau mungkin Anda belum paham. Pada saat Anda masuk di PTI, Anda akan menjadi apa nantinya setelah lulus. Nah, ini yang kami sebut sebagai profil lulusan. Profil lulusan PTI yang pertama dan yang utama adalah menjadi pendidik guru bidang TIK di sekolah-sekolah, baik itu SMK, SMA, ataupun SMP. Nah, dengan profil utama itu, kami bisa mengatakan bahwa program studi PTI FKIP Unila adalah satu-satunya di Provinsi Lampung. Jadi, jika Anda lulus dari S1 PTI ini, lulusan yang sejenis atau dengan kata lain saingan sangat minim, sehingga peluang masa depan Anda sangat terbuka dengan lebar. Namun demikian, tidak hanya menjadi pendidik bidang TIK saja, Anda juga kami siapkan menjadi tenaga ahli di bidang TI. Tenaga ahli di bidang TI ini akan mencakup 3 aspek. Yang pertama adalah ahli di bidang pemrograman atau rekayasa perangkat lunak. Yang kedua, ahli di bidang multimedia. Yang ketiga adalah ahli di bidang jaringan komputer. Ada 3 bidang peminatan itu yang kita susun di dalam kurikulum kita. Jadi, selain menjadi pendidik TIK di SMK dan sejenisnya atau yang lain, Anda juga mampu menjadi tenaga profesional di bidang TI. Itu dari sisi profil lulusan. Kemudian untuk dosen, jika Ibu Sekjur telah menyampaikan ada 6 dosen yang mengajar di PTI, namun dapat kami tambahkan, selain 6 dosen yang dari FKIP ini, juga ada dosen yang mengajar dari ilmu komputer dan juga dari teknik informatika. Ada total 8, maka ada 14 dosen sebetulnya yang sebagai pengajar kompetensi utama. Jadi, Anda jangan ragu, jangan khawatir. Ilmu yang Anda peroleh setelah nanti akan menyelesaikan studi di PTI itu akan sekelas atau standar dengan prodi yang maju lain seperti di Ilkom dan Teknik Informatika. Kemudian terkait dengan gedung, untuk PTI kita menempati gedung L yang utama, itu ada di lantai 2 dan lantai 3. Gedung L ada di pojok. Kalau Anda masuk dari FKIP, pintu gerbang masuk Unila FKIP itu nanti ada di pojok kanan. Kemudian selain gedung L, kita juga menggunakan gedung N sebagai tempat utama perkuliahan. Ada di lantai 3. Nah, selain di lantai 3, gedung N lantai 2 juga kita gunakan di N. Ada banyak ruang di sana. Kemudian untuk laboratorium atau fasilitas, ya ini juga standar Unila, laboratorium komputer kita ada. Komputernya juga jumlahnya untuk 1 kelas mahasiswa PTI udah sangat memadai. Kita juga praktikum juga dapat memanfaatkan laboratorium yang ada di jurusan lain di Unila, karena semuanya itu adalah milik Unila, kita bisa manfaatkan. Ada di Ilkom, ada di TI, dan juga UPT TIK. Kemudian ada satu lagi fasilitas yang dimiliki oleh FKIP yang mungkin kalian nanti akan banyak berkecimpung di sana, yaitu Edisport FKIP Unila. Itu adalah tempat mangkalnya para ahli multimedia dan juga pemrograman. Di sana Anda nanti juga bisa magang atau menjadi mahasiswa yang banyak berkontribusi dalam hal TI-nya FKIP. Kemudian terkait dengan organisasi, mahasiswa PTI yang sudah berjalan 3 tahun, 3 angkatan ini bisa kami bilang sangat bagus. Mereka hampir setiap mahasiswa memiliki atau berpartisipasi dalam organisasi. Ada yang mengikuti organisasi di eksternal, bahkan ada juga yang eksternal dan juga internal. Yang eksternal ini beragam, yang internal ini dari BEM sampai himpunan mahasiswa, termasuk di program studi kita sendiri, yaitu
program studi pendidikan TI ada namanya Forum Mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi atau disingkat Formatif. Nah, nanti Anda semua juga akan bergabung dalam Forum Mahasiswa Formatif. Salam formatifnya seperti ini ya, keren. Ya, kemudian selain itu fasilitas lain juga banyak sebetulnya yang juga dimiliki oleh Unila dan dimanfaatkan oleh mahasiswa lain, tidak hanya PTI saja. Ya, demikian profil singkat dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi. Kami di program studi menunggu kedatangan Anda semua bergabung bersama Prodi PTI menyongsong masa depan yang cerah, yang lebih baik untuk kehidupan yang lebih baik sesuai dengan visinya jurusan pendidikan MIPA yang unggul dan berkarakter. Terima kasih.